Oh, oh, Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Maaf itu bercanda, yang ini serius. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Sejarah singkat perumusan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara berawal dari pembentukan Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian tersebut didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Rajiman Widyadiningrat pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa untuk menjadikan negara-negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Tiga tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. 1. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Usulan lisan pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Kedua, Supomo. Tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam perumusan Pancasila adalah Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, ia menyampaikan usulannya. Menurutnya, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya, di bawah ini, usulan dasar negara menurut Supomo. Pertama, persatuan atau unitarisme. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Supomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat, atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. 3. Insinyur Soekarno. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945 yang memberikan usulan yang berbentuk filosofis Weltschek atau Weltanschauung, yaitu fundament filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedang dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno mengatakan usulan dasar negara dalam sebutan Pancadharma. Lalu dengan ajuran para ahli bahasa, rumusan negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat agar demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan 5, ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945.
Adapun bunyi Pancasila sebagaimana yang disahkan dalam konstitusi adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum terbentuk rumusan Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 dan berlaku hingga sekarang. Pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional yang disebut Panitia 9 berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam naskah Piagam Jakarta terdapat pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila. Rumusan pada sila pertama menuai kritik dari berbagai pihak karena memiliki narasi yang cukup berbeda dari Pancasila yang kini menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun berikut ini rumusan Pancasila di dalam naskah Piagam Jakarta yang menuai kontroversi, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja. Hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang perubahan rumusan Pancasila pertama. Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan ditetapkanlah pada setiap tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofi Gramsci bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang 1945. Dan 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. A. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna. 1. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar pengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan 3. Sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas perkehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Istilah ini merupakan istilah baru
dalam tata hukum Indonesia, yaitu muncul pasca reformasi melalui TAP MPR nomor 3 tahun 2000 yang kemudian diubah UUD nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. C. Sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai yang tertulis dalam Perundang-Undangan Dasar 1945, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ilmu hukum, istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi dapat diartikan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila. D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan sumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut yaitu 1. Nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan. 2. Nilai jiwa kemanusiaan. 3. Nilai dan jiwa persatuan. 4. Nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi. 5. Nilai dan jiwa keadilan sosial. D. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Nilai sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di antaranya adalah 1. Beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 2. Nilai sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Yang kedua, saling tolong-menolong antar sesama. 3. Nilai sila ketiga. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan setiap warga, meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Nilai sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu dengan kata mufakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain saat sedang berdiskusi. 5. Nilai sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat kita. Yang kedua, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita.